Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Praktalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Tawa yang tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Pandangan mereka langsung beralih ke arah asal tawa itu. Mereka bisa melihat tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Ying San dan Mo Tianxing tua sedikit terkejut saat mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, "Itu sebenarnya adalah Tuan Yan Xiao. Tidak disangka bahkan Anda telah mengetahui tipuan iblis tua Ying ini." Xiao Yan samar-samar tersenyum. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat menatap Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, "Tidak disangka pemimpin Sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkan saya." Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya mengindikasikan sesuatu. Merekalah yang mengadakan pelelangan. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli barang tersebut. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik bagi Sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal yang paling penting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih memerlukan sedikit integritas. Kalau tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam lelang apapun yang diputuskan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan? Masyarakat akan khawatir barang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan direbut oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan tawarannya, namun mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kemunculan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, kemungkinan besar dia sudah lama melancarkan serangan. Hihi, pemimpin Sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk merebutnya kembali secara diam-diam. Taktik yang bagus. Tatapan Ying San tua menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di dokter peri kecil yang berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Iblis tua Ying, mencoba untuk mendapatkan keunggulan dalam suatu argumen sekarang tidak menguntungkanmu. Kekejaman muncul di wajah Mo Tianxing saat dia berbicara perlahan. Nada bicara pemimpin Sekte Mo benar-benar arogan. Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi diriku yang lama ini tidak cocok untukmu. Kamu harus membayar harga berupa luka serius jika kamu ingin mengalahkanku. Pada saat itu, Ying San tua tertawa terbahak-bahak saat tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan. Arti kata-katanya dapat dipahami bahkan tanpa diucapkan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil risiko terluka parah untuk membunuh Ying San tua. Namun, kelompok Xiao Yan, yang terdiri dari 3 individu yang sangat kuat telah tiba. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa kelompok Xiao Yan datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Ying San tua, Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mo Tianxing tentu saja tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Senyuman dingin di sudut mulut Ying San tua semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Kemunculan kelompok Xiao Yan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun secara sembarangan. Situasi seperti ini tentu saja sangat menguntungkannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil kembali avatar spiritual itu. Pada saat itu, dia sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini maka tidak akan sulit untuk melarikan diri. Suasana di dalam kol menjadi padat dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao Yan tidak berani menyerang secara sembarangan. Bagaimanapun juga, Mo Tianxing dan Ying San tua bukanlah orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk menghadapi 2 elit Douzong. Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan di tengah suasana kaku ini. Pemimpin Sekte Mo, tolong bicara. Wajah Xiao Yan juga tersenyum ramah. Namun,
Hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap lelaki tua yang seperti harimau yang tersenyum ini. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao datang ke sini dengan sasaran air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan? Mo Tianxing menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua bisa bergandengan tangan untuk menghadapi Ying San tua. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangannya, Sekte Kaisar Hitamku tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami sejumlah kompensasi. Apa yang kamu katakan?" Kompensasi? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, "Zong Breaking Pill." Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas. Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, "Apa yang dipikirkan Tuan Yan Xiao?" Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sampingnya, tampak seolah dia sedikit tertarik. "Jangan percaya pada orang tua ini. Anda telah melanggar rencananya dan dia pasti tidak akan melepaskan Anda dengan mudah, terlebih lagi, dengan keserakahannya. Apakah menurutmu dia bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepadamu?" Ying San tua dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Petik 2. Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak ketika dia mendengar tawa yang agak familiar ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu itu dengan lembut meraih jubah abu-abu itu. Dia perlahan membukanya setelah suara tawa terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan tatapan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abunya terbuka. Mata hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika jubah abu-abunya terbuka. Ini benar-benar